Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita selanjutnya. Yang sebelumnya kita melewati pengenalan-pengenalan, kita sekarang akan menginjak ke bab pertama, yaitu tentang kata tunjuk dekat, yaitu hadza. Kata tunjuk dekat mempunyai beberapa sifat, yaitu dia bersifat definite atau ma'rifah. Kemudian dia digunakan untuk menunjuk benda dekat, seperti kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai ini. Dia digunakan untuk menunjuk benda maskulin. Jadi dalam bahasa Arab, setiap ism mempunyai gender, mempunyai jenis kelamin. Ya, hadza digunakan untuk menunjuk benda maskulin. Kemudian dia tertulis ha tanpa perpanjangan alif, tetapi bacanya panjang. Jadi hadza, hadza. Seperti contohnya di sini. Hadza baitun. Hadza adalah sebagai mubtada dan baitun adalah khobar. Seperti kita pelajari sebelumnya tentang jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Jadi bentuknya seperti ini ya. Hadza baitun. Hadza dia bersifat definite atau ma'rifah, dan baitun bersifat nakiroh. Hadza sebagai mubtada dan baitun sebagai khobar atau sebagai predikat. Baik, sekarang kita lihat contoh-contoh penggunaan dari hadza. Kalau kita lihat dari sini, hadza maktabun. Hadza ini sebagai subjek, maktabun sebagai predikat, atau ini sebagai mubtada dan ini sebagai khobar. Ya, hadza maktabun. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Ya, ini sebagai mubtada dan ini sebagai khabar. Ya. Begitu juga ini hadza kursiyun. Ini adalah sebuah kursi. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza baitun. Ini rumah. Nah, kalau kita meninjau ke pelajaran sebelumnya bahwa ini adalah jumlah ismiyah, yang hadza ini bersifat ma'rifah ya. Ma'rifah. Sedangkan baitun tidak ada al, berarti dia nakiroh ya. Nakiroh. Kemudian hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini adalah sebuah pintu. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Oke? Ini adalah contoh-contoh dari penggunaan hadza, dan kita di sini sudah mulai menambah vocabulary atau kosakata kita, yaitu maktabun, sarirun, kursiyun, baitun, kitabun, masjidun, qalamun, babun, miftahun. Dari kalimat-kalimat singkat sebelumnya, sekarang kita kembangkan menjadi pertanyaan dan jawaban. Yaitu kita menggunakan pertanyaan dengan kata ma dan a. Kata ma digunakan untuk menanyakan benda, bukan manusia. Sebagai contoh, di sini
Ma hadza, apa ini? Benda apa ini? Jawabannya adalah hadza baitun. Ini adalah rumah. Kemudian di sini a hadza baitun, a hadza baitun. Apakah ini adalah rumah? Jawabannya na'am, hadza baitun. Ma hadza, apa ini, ya? Hadza qamisun, ini adalah baju. A hadza sarirun, apakah ini tempat tidur? Tentu bukan, ini kursi ya. Maka jawabannya la, tidak. Hadza kursiyun, ini adalah kursi. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan lagi juga menanyakan apakah. A hadza miftahun, apakah ini sebuah kunci? Tentu bukan. Jawabannya adalah la, tidak. Hadza qalamun, ini adalah pena. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini adalah bintang. Oke, jelas ya. Jadi kita menggunakan kata ma untuk bertanya, menanyakan itu benda apa. Sekali lagi, ini ditekankan bahwa ini untuk menanyakan benda, bukan manusia atau orang. Kemudian ada kata a, atau menanyakan apakah benda ini adalah ini, gitu ya. Misalnya a hadza baitun, apakah ini rumah? Jawabannya iya dan tidak. Baik, kita tambahkan kosakata lagi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa a alif dengan hamzah dihubungkan dengan hadza, kemudian dia menjadi pertanyaan, yaitu untuk mengubah menjadi kalimat tanya ditambahkan a. Jadi seperti di sini. A hadza himarun, apakah ini keledai? Tentu bukan ya, bukan. La, hadza hisanun, ini kuda. Kemudian di sini, a hadza kalbun, apakah ini anjing? La, hadza qittun, ini kucing. Hadza himar. Nah, penggunaan kata ma untuk menanyakan benda. Ma hadza, apa ini? Hadza masjidun, ini masjid. Wa ma hadza, di sini ada kata wa yang artinya dan. Wa ma hadza, dan ini apa? Hadza jamalun, ini adalah onta. Oke. Nah, kita lihat ada satu yang berbeda di sini dari contoh ini, yaitu penggunaan kata man. Apa fungsi dari man? Yaitu untuk menanyakan orang. Man hadza, siapa dia? Siapa ini? Hadza tajirun, dia adalah pedagang. Ya, jadi man digunakan untuk menanyakan bukan benda, tetapi manusia. Man hadza, hadza tajirun. Oke, kini kita telah mempelajari kalimat nominal atau disebut sebagai jumlah ismiyah. Kemudian kata tunjuk dekat, yaitu hadza. Dan penggunaan kata untuk bertanya, yaitu ma. Ma hadza, hadza daikun. Hadza daikun. Ini adalah ayam jantan ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya cock. Man hadza. Nah, kita lihat di sini menggunakan kata man bukan ma. Hadza mudarrisun. Ini adalah seorang guru. Hadza qamisun.
Apakah ini baju? Bukan. La. Hadza mindilun. Ini adalah sapu tangan. Oke, jelas ya? Sekarang mari kita melakukan latihan sesuai dengan gambar-gambar yang disediakan. Buatlah satu pertanyaan dan jawabannya pada gambar-gambar di bawah ini. Dari sini kita buat satu pertanyaan. Misalnya, hada qalamun? Apakah ini pena? Jawabannya, na'am. Hada qalamun. Ya. Kita lanjutkan. Coba kita buat pertanyaan. Ma hada. Apa ini? Hada kalbun. Hada tabibun. Apakah dia adalah seorang dokter? Jawabannya, ya. Na'am. Hadza tabibun. Terakhir di sini, hadza. Misalnya, yukun. La, bukan. Ini bukan kucing. Hadza dikun. Ya. Coba Anda melakukan exercise atau latihan ini lagi. Sekarang mari kita kerjakan latihan selanjutnya. Man hadza? Jawabannya, hadza waladun. Hadza kitabun. Apakah ini buku? Bukan. La. Hadza mindilun. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan untuk orang apa? Apakah ma? Bukan ya. Jadi man. Man. Hadza. Jawabannya, hadza rajulun. Oke, yang terakhir di sini, hadza qitun. Apakah ini kucing? Tentu jawabannya bukan. La.
Hadza jamalun. Oke ya. Oke, di sini kalau kalian lihat kita banyak men-skip atau tidak menyertakan harokat di dalam kalimat-kalimat ini. Tapi kita bisa membacanya seperti di sini. Tidak tertulis, tapi kita tahu. Bacaannya ini hadza. Kemudian ini rojulun. Nah, kelebihan dari kita belajar bahasa Arab ini adalah kedepannya kita akan bisa membaca atau menulis huruf-huruf Arab, kalimat-kalimat Arab tanpa menggunakan harokat. Yang dalam istilah yang kita ketahui atau yang kita banyak dengar adalah disebut sebagai Arab gundul ya. Kita akan bisa membacanya dan tahu artinya karena kita tahu konteks kalimat tersebut. Oke, kita telah menyelesaikan pelatihan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.